Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat dengan NIM terakhir 097. Di sini saya akan mempresentasikan materi perilaku organisasi dengan judul menganalisis peran persepsi dalam keputusan organisasi dengan studi case usaha saya sendiri, Java Snack underscore Saidi. Jadi untuk yang poin pertama kita akan membahas proses persepsi. Jadi kita harus mengerti pengertian dulu. Persepsi adalah cara individu menafsirkan informasi sebelum mengambil keputusan. Dan persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan ekspektasi dan konteks. Persepsi bisa berbeda walaupun faktanya sama. Dalam organisasi, keputusan tidak diambil berdasarkan fakta mentah, tetapi berdasarkan interpretasi terhadap fakta tersebut. Materi menjelaskan bahwa persepsi adalah proses seleksi, interpretasi, dan pemberian makna terhadap informasi. Artinya, manajer atau owner, khususnya saya, tidak pernah melihat realitas secara murni, selalu ada filter mental. Faktor yang mempengaruhi ada persepsi adalah pengalaman masa lalu, nilai dan keyakinan pribadi, emosi saat itu, dan ekspektasi terhadap sesuatu. Nah, di sini saya mengambil studi case di usaha saya waktu bulan Desember, tanggal 15 sampai tanggal 21 itu 1 minggu jaraknya. Itu saya mendapat GMV 2 jutaan. Seperti itu grafiknya, produk 368 dan minggu depannya langsung. Jadi penurunan yang sangat signifikan yaitu pada tanggal 22 Desember sampai 28 September dengan jangka waktu 1 minggu saja, minggu depannya itu langsung menunjukkan penurunan jadi 317.000 dan yang hanya terjadi itu hanya 8. Jadi penurunannya sangat signifikan ya terhadap penjualan bulanan. Nah, dalam periode 15 sampai 21 Desember, performa Javanex cukup stabil dengan 68 produk terjual dan GMV lebih dari 2 juta. Namun pada periode 22 sampai 28 Desember terjadi penurunan signifikan. Produk terjual turun dari 68 menjadi 8 dan GMV turun sampai sekitar 85%. Secara fakta hanya terlihat penurunan penjualan, tetapi menunjukkan keputusan bukan hanya data, melainkan bagaimana data tersebut dipersepsikan. Awalnya saya mempersepsikan itu produk tidak diminati. Karena terlalu anjlok yang minggu kemarin kok tinggi sekali sekarang sangat-sangat sepi. Awalnya saya berpikirnya produk tidak diminati, harga terlalu mahal, kompetitor lebih unggul, algoritma berubah, dan promosi tidak konsisten. Jujur, saya sendiri awalnya promosinya tidak konsisten dan part ini masih pendugaan persepsi saya. Dan fakta sebenarnya setelah saya cek terjadi masalah pada customer. Jadi ada satu produk itu customer mengasih rating bintang 1 sehingga rating toko saya sendiri mengalami penurunan. Jadi akibat dari rating toko menurun, kepercayaan pelanggan itu terganggu. Jadi algoritma toko saya jadi sangat-sangat drastis nggak direkomendasi sama pihak TikTok seperti itu. Jadi proses persepsi itu sendiri pertama itu stimulus fakta atau fakta penjualan turun 68. Jadi kita tahu sendiri ada penurunan penjualan terus kita seleksi informasi fokus pada penurunan dan jumlah terjual interpretasinya produk tidak diminati atau harga terlalu mahal itu interpretasi awal. Setelah itu pembentukan persepsi ternyata faktanya ada masalah ada pada produk dan harga dan evaluasi mendalam, kita cek rating toko dan review pelanggan, kita kontak dengan pelanggan apakah bisa dinegosiasi, ternyata waktu itu bisa dan akhirnya toko saya kembali ke performa awal. Ini semua persepsi awal tadi diterangkan masuk akal. Persepsinya masuk akal semua, tapi setelah dianalisis lebih dalam, penyebab sebenarnya bukan pada produk, harga, atau algoritma. Masalah utamanya adalah penurunan rating toko akibat isu dengan customer. Dalam marketplace seperti Shopee, TikTok, dan lain sebagainya, rating dan ulasan memiliki dampak besar terhadap kepercayaan calon pembeli, conversion rate, dan prioritas algoritma. Ini yang paling penting itu yang di prioritas algoritma. Ketika rating turun, calon pembeli menjadi ragu. Akibatnya traffic mungkin tetap ada, tetapi pembelian menurun. Ini menunjukkan bahwa persepsi awal tadi adalah interpretasi yang belum tentu benar. Jadi kita harus benar-benar menentukan persepsinya seperti apa agar pengambilan keputusan itu jadi benar.
Penjualan turun adalah gejala, rating turun adalah akar masalah. Jika langsung menurunkan harga atau mengganti produk, itu berarti kamu memperbaiki hal yang salah. Jadi, inilah inti teori persepsi dalam organisasi. Keputusan sering dibuat berdasarkan interpretasi awal, bukan berdasarkan analisis menyeluruh. Dalam kasus Java Snack underscore ID, persepsi awal mengarah ke strategi yang salah. Setelah diuji dengan data rating, barulah terlihat penyebabnya sebenarnya. Persepsi membentuk cara kita melihat masalah itu sendiri. Jadi agar mendapat jawaban atau menyelesaikan masalah tersebut, kita harus memiliki persepsi yang benar. Seperti itu. Selanjutnya, ini bias dalam keputusan. Bias adalah kecenderungan berpikir sistematis namun keliru, yang menyebabkan keputusan menjadi tidak objektif. Bias adalah penyimpangan sistematis dalam berpikir, muncul karena keterbatasan rasionalitas. Bias berasal dari heuristik, shortcut mental. Bias membuat keputusan tidak sepenuhnya objektif. Ada beberapa bias kognitif seperti confirmation bias, hanya fokus pada asumsi produk tidak diminati. Awalnya saya berpikir demikian, kok tidak diminati, kok menurun, ada faktor apakah satu dan sebagainya. Ternyata enggak. Setelah kita analis lebih dalam, fakta sebenarnya adalah di rating toko. Dan juga overconfidence bias, terlalu yakin strategi lama pasti berhasil. Awalnya dulu itu sering gonta-ganti foto produk. Jadi kita buat foto produk semenarik mungkin. Awalnya persepsinya gara-gara foto yang kurang menarik itu. Ternyata enggak. Foto tetap menarik, tetapi gara-gara algoritma yang berubah, gara-gara rating tuku, sehingga penjualannya menurun. Availability bias mengambil keputusan dari pengalaman paling diingat. Jadi tidak boleh ya teman-teman. Kita harus ngambil berdasarkan data dan masalah utamanya. Yang ketiga, kasus bias persepsi dalam sebuah snack atau ID. Seperti yang di poin pertama, persepsi awalnya produk tidak lagi diminati, harga terlalu mahal, promosi kurang efektif, dan realitasnya setelah dievaluasi ternyata rating toko menurun, kepercayaan pelanggan terganggu, dan conversion rate turun. Nampak biar persepsi hampir menurunkan harga. Jadi awalnya itu kita mau perang harga, ternyata hal itu malah membuat rugi. Nah, yang kedua, hampir mengganti strategi produk seperti eh, marketing baru, penawaran baru, atau mau ada kepikiran untuk iklan. Dan itu tidak baik. Itu masih untuk UMKM atau apalagi yang baru menitis itu sangat susah membayar iklan. Akhirnya kita fokus pada solusi yang salah, kita memperbaiki dan customer, bernegosiasi, kita mau berkompensasi dan minta maaf, akhirnya bisa kembali ke performa awal dari penurunan ini. Bias persepsi terjadi ketika interpretasi awal terhadap situasi dianggap sebagai kebenaran. Dalam kasus Java Sneaker ID, penurunan penjualan langsung dipersepsikan sebagai masalah produk atau harga. Padahal setelah dianalisis lebih dalam, akar masalahnya adalah turunnya rating toko akibat isu dengan customer. Ini menunjukkan bahwa persepsi yang tidak diuji dapat mengarah pada keputusan yang keliru jika harga diturunkan atau produk dinaikkan tanpa memperbaiki rating itu sama saja, gak ada perubahan sama sekali. Maka masalah utamanya tetap tidak terselesaikan. Jadi kita fokus di masalah utama, membentukkan persepsi agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Nah, strategi keputusan Java Snack, karena masalahnya tadi kan penjualan turun akibat rating toko, intinya dan strategi rasional, evaluasi data rating dan review pelanggan, identifikasi akar masalah pelayanan, dan pisahkan fakta dan asumsi. Dari keputusan reaktif, maksud dari identifikasi akar masalah kan udah dijabarkan tadi, pisahkan fakta dan asumsi. Asumsi kita kan banyak tadi. Jadi kita paksakan faktanya, ternyata faktanya kan rating toko. Jadi kita fokus ke fakta bukan di asumsi saja. Ya, dari kebutuhan reaktif misal langsung turunkan harga, lain tidak boleh. Kita harus searching dulu. Strategi etis, tanggapi review negosiasi secara profesional, transparan jika terjadi kesalahan, tingkatkan quality control produk, dan prioritaskan kepercayaan pelanggan. Setelah diketahui penyebabnya, seperti tadi turunnya rating toko, maka strategi yang tepat bukan menurunkan harga, tapi mengganti produk atau mengganti produk. Jadi mereka memperbaiki akar masalah dengan bernegosiasi dengan customer itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.